Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Dia mengatakan Rasulullah ini sebagai penyair gila. Siapa yang mengatakan itu? Orang-orang kafir. Bal jaa bil haqqa wa saddaqa mursalin. Padahal Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan utusan-utusan sebelumnya. Ini yang harus Anda pahami ketika berbicara mengenai Quran. Jangan Anda menerima titipan, tapi Anda tidak membaca konteks sebelum dan sesudahnya. Kemudian berbicara mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin yang harus saya sikapi, termasuk Nabi Isa, Yesus. Ya, lalu kemudian Anda mengatakan, oh di agama kami sudah final, saya nggak mau gila dan seterusnya. Memang Anda akan gila karena itu karangan manusia, Anda anggap firman Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami sembah itu sama seperti Tuhannya Bani Israel. Kalau Anda ingin memahami lebih jauh, jadi pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci lagi Maha Tinggi, itu adalah hakikat yang ada. Sementara Kristen mengimani Tuhan itu ada ketika Tuhan itu datang, lahir, ditampar, diludahin, ditonjok mukanya, ditombak, kemudian mati dibunuh oleh manusia. Barulah orang Kristen itu bisa mengimani Tuhan itu ada. Ini apa namanya ini? Agama apa yang mengajarkan seperti ini? Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Meskipun Tuhan itu tidak bisa dilihat, alam semesta ini cerminan Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan Anda ada lahir di abad pertama, 2000 tahun yang lalu. Sebelum dia lahir, alam ini lebih dulu ada. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Sementara Tuhan Anda belum wujud jadi manusia. Oh, tidak ada. Tidak ada Bang Suma. Kenapa? Karena belum ada Tuhan dilahirkan. Ini ajaran kucluk. Oh, itu ada. Tuhan kami sudah pernah datang kepada Abraham. Di Kejadian 18 Tuhan kami datang dalam rupa manusia bersama 2 malaikat. Oh ya? Oke, saya ikuti lagi. Tapi sebelum Tuhan datang dalam rupa manusia kepada Abraham, alam semesta lebih dulu ada daripada Abraham. Oh iya kah? Iya. Oh enggak Bang Suma. Pada saat Adam dicipta di Gan Eden, Tuhan kami ada di sana, datang dalam rupa manusia, petak umpet dengan Adam. Oh gitu ya? Yes. Oke. Sebelum Adam dicipta, ayo, duluan mana Adam dengan alam semesta ini? Duluan alam semesta. Dalam rupa apa Tuhan pada masa itu? Dalam rupa roh, wujudnya kayak mana? Enggak tahu. Loh, katanya Tuhan itu harus dilihat dulu, baru dipercaya. Gimana Anda bisa percaya Tuhan yang tidak nampak? Sementara ketika alam semesta ini diciptakan, Tuhan tidak berwujud. Jadi yang menciptakan alam semesta ini ketiadaan gitu. Karena Tuhan tidak berwujud. Karena Tuhan tidak pernah datang dilahirkan manusia, maka Tuhan itu nggak ada gitu. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta sebelum Adam dicipta? Sebelum Adam dicipta, Tuhan tidak pernah nongol menjadi makhluk menurut pandangan saudara. Apakah alam semesta ini diciptakan oleh ketiadaan? Karena Tuhan tidak pernah muncul, dilahirkan. Hah? Seperti itu. Itu adalah konsep paganisme. Anda memandang Tuhan itu seperti manusia. Terlalu picik Anda. Anda menganggap Tuhan itu makhluk kecil. Anda menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi ini hanya sebatas membangkitkan satu orang, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, hanya sebatas itu. Anda menilai Tuhan hanya sebatas itu. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu bukan makhluk, Bung. Jangan Anda kira, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan Anda tidak pernah dilihat. Oh, sebelum manusia dicipta, apakah sudah ada manusia yang pernah melihat Tuhan? Belum ada. Loh, lalu yang menciptakan matahari siapa?
Tuhan. Loh, dari mana Anda tahu? Kan pada saat itu belum ada manusia. Belum ada yang pernah melihat Tuhan. Kok matahari sudah ada? Tuhan itu sudah ada Bang Suma. Siapa yang melihat? Katanya Tuhan itu nanti ada ketika dia datang. Oh, Tuhan Islam nggak ada. Karena Tuhan Islam itu tidak pernah dilihat, tidak pernah ditampar, tidak pernah dibunuh. Tuhan kami ada, buktinya pernah dibunuh. Kucluk. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini karena tidak ada yang melihat, maka Tuhan pencipta itu nggak ada gitu. Oh, nggak bisa kayak begitu, Bung. Tinggalkan ajaran konsep paganisme yang menganggap Tuhan itu makhluk. Tinggalkan. Kalau Anda mau waras, Al-Quran menarasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq. Ini sudah sering saya ajarkan ini. Kalau orang-orang yang mau sehat akalnya, jangan hanya mencari-cari kesalahan, ya, mencari kesalahan demi untuk pamor dan seterusnya. Ini sudah sering saya jelaskan ini. Kami Tuhan akan memperlihatkan kami kepada mereka melalui tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta. Ini Tuhan kami, Bung. Tuhan kami mengatakan, aku akan memperlihatkan keberadaanku dari tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Siapa yang menciptakan ikan di laut? Siapa yang mengatur kehidupan di alam semesta raya ini? Sementara alam semesta bukan hanya bumi, ada Pluto, ada miliaran planet lain. Siapa yang mengatur itu? Yesus. Hah? Yesus. Ini kata Tuhan. Wa bi anfusihim, dan kami memperlihatkan keberadaan kami pada tubuh mereka. Coba, Yesus kira-kira yang menahan bertumbuhnya gigi saudara? Yesus yang menahan. Rambut Anda memanjang setiap saat, gigi Anda kenapa nggak memanjang? Siapa yang menahan itu? Yesus. Rusuk Anda tidak bertumbuh layaknya kuku. Siapa yang menahan rusuk Anda supaya tidak bertumbuh? Sementara setiap hari Anda makan. Kenapa yang tumbuh cuma kuku? Kenapa gigi nggak tumbuh? Kenapa hidung Anda nggak memanjang? Kenapa jari-jari Anda tidak memanjang? Karena Anda makan. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunurihim ayatina fi anfusihim. Keberadaan kami bagi orang-orang yang berpikir dapat mereka ketahui pada diri-diri mereka. Siapa yang mengatur jantung Anda ketika Anda tidur lelap? Mama Anda, bapak Anda, itu. Siapa yang mengatur detik ke menit, ke jam, ke hari, besok, hari Senin? Anda, presiden Anda, nenek moyang Anda yang ngatur. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah, yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya Yesus yang mengatur itu semua. Makanya Tuhan kami mengatakan, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami memperlihatkan diri kami pada diri mereka sendiri. Bagi yang berakal. Yang tidak berakal, ya tidak sampai ilmunya ke sana. Karena selalu berpikir Tuhan itu makhluk. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Dia nangis ketika mau netek. Markus 2 nomor 11, dia netek kepada ibunya. Markus 27. Yang kayak gitu yang Anda katakan Tuhan. Al-Quran menarasikan, Bung. Tolong belajar dengan baik. Kami umat Islam menyadari, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya yang tak terlihat itu oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuhan tak terlihat, tapi kami takut kepada Tuhan kami, yaitu Allah. Kenapa? Begitu dahsyat alam semesta ini diciptakan. Meski kami tak melihat karena kami terbatas. Indonesia itu ada, tapi kami tak mampu melihat Indonesia. Oke? Jakarta itu ada, tapi kami tidak mampu melihat Jakarta itu seperti apa. Bahkan pelupuk mata yang menutupi mata Anda sendiri Anda tidak bisa lihat. Coba lihat pelupuk mata Anda. Lihat coba.
Silakan Anda lihat. Gak bisa Anda melihatnya, padahal itu adalah benda yang paling terdekat dengan alat melihat Anda. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar. Bumi ini besar. Bisa Anda melihat bumi? Gak bisa. Bumi di hadapan Tuhan hanya sebutir pasir di antara pasir yang ada. Sebutir pasir di antara pasir yang ada. Itu menurut Allah. Menurut pandangan Allah, bumi ini hanya sebutir pasir di antara seluruh pasir yang ada. Itu bumi. Lalu bagaimana mungkin kemudian kita yang ada di bumi ini yang kecilnya tidak bisa dihitung bisa melihat yang maha besar? La haula wala quwata illa billah. Kitabnya orang Yahudi mengatakan, benarkah Allah akan tinggal mendiam di atas bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Apalagi rumah ini, apalagi rahimnya Maria, apalagi kandang binatang. Subhanallah. Al-Quran menarasikan dengan sangat terinci tentang apa yang diterangkan terkait Allah. Innama tunziru man ittama'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang maha pengasih, walaupun mereka tidak dapat melihat Tuhannya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yahudi nggak dapat melihat Tuhannya. Makanya ketika orang Kristen datang, cuk, ini loh Tuhan kita, mana? Yesus. Ditampar pakai sendal, diludahin sama orang Yahudi. Kenapa? Tuhan bagi kami Yahudi dan Islam itu bukan makhluk. Sementara Kristen persis dengan agama paganisme, Tuhannya makhluk. Ini yang menyedihkan. Ada akal katanya, tapi tidak digunakan dengan baik. Ingat, saya kasih dia buat saudara terkait dengan sedikit lagi. 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak terlihat, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu Tuhan yang benar itu. Dalam kitab saudara pun dijelaskan. Yang menuliskan ini siapa? Paulus, ahli Taurat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Yesus takluk, dia mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus bukan hanya terhampiri, Yesus malah dibunuh oleh tentara Romawi. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Jangankan seorang melihat, Yesus dibunuh, dipantek malah dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa? Yesus? Bukan. Yang diceritakan oleh Paulus ini adalah Tuhannya Yesus, yang maha suci, yang tak terhampiri, yang tidak takluk kepada maut, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Jadi kalau Anda bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, Anda ditertawakan oleh umat Islam. Anda seakan-akan, mana Tuhan yang umat Islam? Kami tidak pernah lihat. Hai, emang lu pikir Tuhan itu makhluk? Ya, sadari itu teman. Kalau Anda sudah menyadari konsep Tuhan, sebenarnya Anda malu untuk berbicara tentang Tuhan di hadapan umat Islam. Karena Tuhan Anda hanyalah makhluk kecil, makhluk yang hina, yang hanya diberi perantara, diberi apa? Dalam Al-Quran diberi nikmat kenabian. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Saya kira jelas dari saya bahwasanya ketika Anda berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Dia adalah Sang Khalik yang tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Allah menerangkan laisa kamitslihi syai'. Allah pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar itu, Allahu Akbar itu tidak serupa dengan apapun. Begitu juga diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu maha besar. Allahu Akbar. Demikian. Allahu Akbar. Oke, biar saya tanggapi Bang ya. Oke. Biar saya tanggapi ya. Apa yang abang bilang itu betul. Tuhan itu tidak kelihatan, Bang. Dan dia memang tidak kelihatan. Oleh sebab itu dalam perjanjian lama, ketika dia menuntun hamba-hambanya
Dia memang Tuhan itu tidak pernah kelihatan. Kalau abang berbicara Tuhan kelihatan, yang bilang kelihatan siapa? Kalau ada manusia yang bisa melihat Tuhan, pasti dia mati. Jadi siapa Yesus itu? Abang mau bertanya siapa Yesus itu? Yesus itu dikatakan 100% manusia, tapi dia 100% Tuhan. Di mana sisi ketuhanan? Di dalam dirinya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes, saya buka ya. Dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ya bang, dengar baik-baik ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan di sini, Bapa mengasihi aku. Ini ada yang record ya, ada yang rekam ini. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Ini perkataan sisi kemanusiaannya. Untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya. Menurut kehendakku sendiri. Aku yang berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, kalau abang berbicara Tuhan tidak kelihatan, memang tidak kelihatan. Tuhan itu tidak kelihatan. Siapa Yesus itu? Dia adalah manusia 100%. Namun di dalam Yesus itu, di dalam tubuh manusia itu, disitulah Tuhan itu. Terus yang disalib itu. Makanya dikatakan ketika dia mulai dari penangkapan sampai penyaliban, sebelum dia menghembuskan napas, dia berbicara, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu perkataan dari sisi manusianya. Yaitu dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan tubuhnya itu kepada pencipta itu sesungguhnya yang mengutus dia turun ke dunia sebagai Yesus ataupun sebagai manusia. Oleh sebab itu dikatakan dalam Yohanes 10 tadi, dikatakan jelas di situ. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Jadi kalau abang, saya tidak pungkiri, saya terima apa yang abang bilang, bahwa Yesus itu tidak kelihatan, Tuhan itu tidak kelihatan. Sama, emang bilang tadi, siapa menciptakan bumi? Ya Tuhan. Siapa menciptakan Adam dan Hawa? Ya Tuhan. Mana duluan? Ya memang benar, bumi yang duluan daripada Adam dan Hawa. Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat siapapun. Namun Yesus itu, dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Di dalam diri Yesus itu ada ketuhanan yang besar. Makanya karena dia manusia 100%, namun dia bukan hasil perhubungan intim. Dia sebelum Yesus lahir sudah dikatakan bahwa akan datang juru selamat. Sebelum Yesus mati di kayu salib sudah dikatakan bahwa dia akan ditangkap dan dihakimi. Jadi kalau kita berbahas bang dari kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kejadian sampai wahyu, ketuhanan kami itu jelas. Juru selamat kami itu jelas. Bahkan surga kami itu pun jelas. Apa yang diajarkan Tuhan kami? Kenapa? Terus abang berbicara, manusia itu baru percaya bahwa Yesus itu ada ketika Tuhan telah bermelihat. Tidak bang. Tetapi manusia ini ada yang tinggal di dalam Tuhan, ada yang tidak. Ada yang gampang percaya, ada yang tidak. Jadi bukan berbicara, saya nggak akan pungkiri, yang abang bilang itu benar. Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa melihat. Namun saya belum dapat bang menemukan hebatnya Allah terhadap umatnya, hebatnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Namun Tuhan kami, Juru Selamat kami, itu jelas, ketuhanannya jelas, kelahirannya jelas, penyelamatannya jelas. Yang saya bahas tadi sebenarnya Allah ini yang bagaimana? Apakah dia tidak mengasihi umatnya? Dia egois sekali kan gitu. Kenapa tidak mengampuni umat yang dia kasih? Dan satu lagi yang tunggu bentar bang, satu lagi yang perlu katakan bang, dalam Alkitab ini bang, firman Tuhan ini tidak ada kata insya Allah. Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu indah pada waktunya. Tidak ada dalam Alkitab insya Allah katanya tunggu dulu. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin.
yang sedang terjadi dan diacarakan, bilanglah kan gitu ya. Jadi Boleh kita tiktokan bang? Apanya? Iya, pengakuan Anda 100% manusia, 100% Tuhan. Bolehkah saya katakan Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati? 100% Roh Kudus, 100% merpati. Yes. Bang, dikatakan di situ ketika ya, itu merpati itu wujud apa ya? Perantara loh, perantara. Iya. Namun bukan Apa bedanya Yesus? Apa bedanya Yesus yang manusia? Maksudnya? Tuhan mengambil Ini, rupa Bang, oke. manusia, Tuhan mengambil rupa burung merpati. Kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, maka Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Begini, Bang. Mana? Itulah kehebatannya. Jangan Anda mengingkari ucapan Anda sendiri. Enggak, tenang. Nah, kenapa Anda menolak merpati itu juga ada 100% merpati, 100% Tuhan? Dengar dulu. Kan saya bilang, saya nggak akan saya bilang. Begini, itulah hebatnya Tuhan kami, Bang. Itulah Iya, itulah hebatnya Tuhan Anda. Bisa dengar 100% burung merpati, bisa 100% Tuhan, betul? Bukan, dengar dulu. Loh kok bukan? Sekarang gini, Abang mau mendengarkan penjelasan saya nggak? Kan tadi kan Abang sudah berbicara, kan udah bernarasi Abang begitu panjang Enggak. luas sekali. Coba Anda jelaskan, kenapa Anda menolak merpati itu 100% Tuhan Makanya tunggu dulu. dan biar saya 100% jelaskan. merpati? Kenapa? Tunggu biar saya jelaskan. Ya, silakan. Ketika itu dalam mengadakan pembaptisan, iya kan? Kenapa Yesus rela dibaptis oleh Yohanes? Karena dia mengajarkan agar manusia itu melakukan. Kenapa jawab ke situ? Tunggu dulu. Tenang aja, ikut aja. Jadi ketika merpati turun dan ada suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi dan kepada Untuk merpati itu. itu kan perantaraan. Saya nggak nanya perantara, Bang cuma nanya. Itu merpati di atas kepala Yesus, Roh Kudus atau bukan? Bukan? Terus apa gunanya itu merpati kalau bukan Roh Kudus? Ada aja lu ah. Itu kan perantaraan yang singgah di bahunya, makanya dikatakan kan ada suara, namun kan bukan merpati itu berbicara. Kalau sempat merpati itu yang berbicara, bingung dia. udah kabur Mulai lah linglung manusia. Bukan linglung. Ketika kalau sempat merpati yang berbicara, kan ketika merpati itu turun, namun kan tidak merpati itu yang berbicara, namun suara yang terdengar. Saya tanya, ada nggak merpati itu berbicara di situ? Jawab, ada nggak merpati itu berbicara di situ? Iya, dia tidak berbicara karena dia burung merpati. Jangan gila Anda. Iya, makanya Burung saya merpatinya bilang. tidak berbicara karena dia saya burung. bilang, Parah ini orang. makanya saya bilang kalau Pernah sempat Anda lihat merpati ada burung itu merpati bicara? Ada. Itu sebabnya saya bilang kalau sempat merpati itu bicara, kan udah apa jadi makanya dikatakan hanya suara yang terdengar. Itu Merpati kan ini merpati adalah ini. jelmaan daripada Roh Kudus, Bung. Merpati Iya, tidak tahu. berbicara karena dia 100% merpati. Atau Anda ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu memang benar-benar merpati? Tuhan itu maha segalanya dan Tuhan Ya, itu maha Tuhan yang segalanya. hebat. Makanya Tuhan Anda maha segalanya, dia menjadi burung merpati. Burung merpati ini 100% burung merpati, 100% Tuhan. Betul? Lebih baik saya baca datanya dulu deh ya. Ya, Saya baca silakan. data nih ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Jadi Roh Allah ini seperti burung merpati. Itu loh data lo ya. Lanjut. Iya, kan saya bilang tadi apa? Saya kan tidak pungkiri perkataan, tapi kan namun tidak burung merpati itu berbicara, namun ada suara terdengar. Ada suara terdengar. Bukan masalah anakku suara. yang kukasihi, yang kuat. Bro, ini mak membahas suara, Allah. membahas Di situ, antara Yesus. Roh Iya. Kudus dengan merpati. Itulah kalian tidak menyimak. Kan di sini Yesus sedang mengajarkan orang-orang agar dibaptis. Makanya dia rela. Gini dibaptis. aja. Jadi, ketika Apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Dengar dulu. Apa maksudnya Roh Kudus seperti burung merpati? Apa maksudnya? Bang, boleh saya jawab? Tadi dulu, apa maksudnya Roh Kudus seperti burung merpati? Maksudnya apa? Jawab Bang Carlos. Pusing kan lu?
Bukan pusing, kalian akan saya jelaskan bersama kalian. Anda menarasikan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Kata kalian karena pingin kali anak Maria ini Tuhan. Nah sekarang burung merpati ini apa? Burung merpati ini apa? Roh Kudus yang datang dalam rupa burung merpati. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa merpati, ya, dalam rupa manusia. Anda katakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, saya katakan kalau begitu merpati 100% merpati, 100% Tuhan. Kenapa Anda tolak? Begini bang, boleh saya sedikit jelaskan ya. Kenapa Anda tolak? Karena memang tidak ada itu Tuhan 100% manusia. Gimana ceritanya ada Tuhan 100% manusia? Ini ajaran paganisme. Krishna 100% manusia, 100% dewa. Yes. Sama dengan konsep agama saudara. Begini bang, Sementara Tuhan itu tidak pernah dibentuk. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, Anda bersama dengan Yesus. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus juga adalah 100% Tuhan, Anda meninggalkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Oke ya, satu lagi sebelum ditanggapi. Ketika saudara mengatakan keselamatan kami insya Allah, baca di dalam surah Al-Mu'minun. Orang Islam mewarisi surga Firdaus, nggak ada insya Allah. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 Anda baca, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus datang, telah bangkit, ya, itulah tandanya akhir waktu yang terakhir. Siapa antikristus di sini? Siapa antikristus yang dimaksud? Itu perlu Anda pahami. Oke? Pahami dengan baik siapa antikristus yang datang. Kemudian mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu harus datang sebagai manusia. Kalau Anda mengimani Yesus yang datang sebagai manusia ini sebagai 100% Tuhan, maka Anda adalah antikristus. Yesus harus diimani 100% manusia, titik. Kalau ada penambahan embel-embel 100% manusia, maka Anda adalah antikristus. Nah, Anda akan dipaksa untuk mengakui bahwa ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah 100% manusia, berarti merpati itu juga adalah 100% merpati. Ketika Anda mengatakan dan 100% Tuhan, maka merpati juga itu adalah 100% Tuhan. Silakan Anda bantah. begini bang, Silakan Carlos. sebelum kita menjawab Allah Yang itu, kencang suaranya Carlos. mengetahui identitas Allah itu seperti apa. Allah itu maha kuasa, dan dia maha serbalah bisa. Dia mampu hadir dalam dunia dalam bentuk apapun. Bahkan di zaman Musa, dia bisa datang dalam bentuk wujud api, semak belukar yang menyala-nyala. Bahkan dia juga bisa datang dalam bentuk tiang api dan tiang awan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau dia datang dalam bentuk wujud manusia, kenapa abang pertanyakan itu? Sedangkan kalau dia bilang dia datang dalam bentuk burung merpati, di zaman para rasul, kalau dia seterangkat ke surga, dia datang dalam bentuk wujud lidah-lidah api, Roh Kudus. Bahkan kalaupun Anda masih mempertanyakan wujud Tuhan seperti apa, saya bisa baca Sebutin aja Bang, nanti dibantu dibaca sama teman di sini. Itu nggak kedengeran, nanti mental. Aduh. Kitab Kejadian 1 ayat 26, di mana di sana Allah berfirman, baiklah mari kita ciptakan manusia berupa wujud dan rupa kita, agar mereka berkuasa di atas bumi, di atas ikan, di atas segala tumbuh-tumbuhan dan semua hewan. Jadi ketika mereka menciptakan, Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut wujudnya.
Itu sebabnya tadi abang mengatakan, kenapa iblis tidak menyembah Adam saat diciptakan? Dianggap sombong. Karena itu Allah menciptakan manusia seperti itu wujudnya. Kenapa pindah topik ya? Iya, jadi gini aja saudara Carlos. Ini Gini. Nah, Gini jadi, bang, gini bang. Iblis Bang, tidak gini, menyembah Adam. Allah mengatakan, wah, kau sombong. Kenakan semua makhluk yang saya ciptakan menyembah Adam. Ini nggak nyambung ini. Gini bang, Yesus itu 100% manusia. Saya tarik ke Kalian belakang. ngajarkan dia juga 100% Tuhan. Tuhan siapa yang Anda katakan di sini? Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya umat Islam, atau Tuhannya Yahudi? Tuhan segala umat manusia. Jangan gitu, jangan gitu. Jadi kalau saya menarik, Tunggu. saya menarik itu Tuhan 100% Tuhan pada diri Yesus itu Tuhannya siapa? bagaimana bang? Yesus Anda katakan Tuhan 100%, manusia 100%. Manusianya Yesus itu adalah anaknya Maria. Ketuhanan 100%-nya ini Tuhannya siapa? Sekarang dia saat lahir datang, Mangkal nggak jawab, nggak ngerti bahasa Indonesia. Yesus datang ke dunia. Ya, itu kan. Malah datang dalam wujud manusia. Dia Tuhannya siapa yang datang dalam rupa manusia? Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya Buddha? kepercayaan Tuhannya kami, Hindu? Atau Ini- Tuhannya para nabi? kepercayaan abang mungkin tidak sama seperti kepercayaan kami. Itu kan. Enggak, saya tidak tanya kepercayaan saya. Kalau kepercayaan saya sama seperti kepercayaannya para nabi Bani Israel. Iya. Tuhan bukan makhluk. Gitu abang. Nah, sementara Kristen Tuhannya makhluk, yaitu Yesus. Anda mengatakan, oh ya, Tuhan kami makhluk, tapi Tuhan kami juga 100% Tuhan. Tuhan yang Anda maksud ini yang berinkarnasi menjadi manusia ini Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Kalaupun dia tidak wujud dalam Dijawab dong bang. kalau Tuhan tidak hadir dalam dunia dalam bentuk Dijawab dong bang. Tuhannya siapa yang hadir? Tuhannya siapa yang hadir menjadi manusia? pembicaraan saya terus, gimana saya mau jawab? Tuhannya siapa bang? Tuhannya Hindu? Tuhannya Buddha? Saya bilang, Tuhannya Islam? Tuhannya Yahudi kah? Atau Tuhannya siapa yang datang menjadi manusia? Tuhan seluruh umat manusia. Kalau dia tidak datang dalam wujud Apa-apaan? Yesus itu hanya Tuhannya, aduh. kalau dia tidak Bang, datang dalam wujud manusia, Yesus itu hanya Tuhannya Kristen. saya Nggak nabi, ada di luar Kristen menuhankan Yesus, nggak ada, jangan mimpi. tanya Yesus ke dalam dunia. Saya tanya, Tuhannya siapa yang datang menjelma menjadi anak Maria? Manusia, abang dengar tidak? Tuhan seluruh umat manusia. Nenekmu kiper, mana ada Tuhan saya menjadi manusia? Kau jangan fitnah lah. Tuhanmu aja, kalau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Kalau abang kepercayaan abang tidak terima, ya itu urusan abang. Nah, Kalau kepercayaan- terus kenapa Anda mengatakan itu Tuhannya seluruh manusia, sementara saya tidak menuhankan itu? Ya udah, itu kan menurut kepercayaannya, tapi menurut kepercayaan Ya sekarang gini, tunjukkan datanya. Tuhannya siapa yang datang menjadi manusia? Tuhan seluruh umat manusia. Kalau saya menjawab itu, nah sedangkan Apalagi, Bang, saya juga dengarkan saya Bang. Bang, jangan gila permanen, please. Please, jangan gila permanen. bisa menerima. Yesus itu manusia 100%. Oke? Iya. Anda katakan juga 100% Tuhan. Tuhannya siapa? Ya Tuhannya seluruh umat manusia, itu menurut kepercayaan kami. Nenekmu kiper yang saya tanya. Sebelum ada Kristen, Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel. Aduh, gimana Kali ini? banyak pak. Ya, Bos, ini. Banyak bos, saya tanya dia. apa ndak mengganggu ini orang-orang yang Gini, sudah gini. hancur kayak gini otaknya? Carlos, Hancur. Carlos dengerin. Carlos, agama mana yang percaya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Agama mana yang percaya itu? Kristen. Berarti Tuhannya Kristen, jangan mau bilang Tuhannya umat manusia. Nah kalau begitu, kalau abang Itu menyebut loh Banyua, kejawab sudah, jadi Tuhannya Kristen itu Banyua. umat Islam bukanlah umat Kristen, jadi tidak perlu abang mempertanyakan Allahnya umat Kristen. Sekarang begini, Saudara Carlos. Abang mempercaya
Allah. Dengarkan dulu saya, Bang. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan. Nah kan kalau kami Dengarkan. percaya Dulu kalau nanti aku turunin. kepada Tuhan, kami tidak fokus pada Allah umat Islam. Sekarang gini, Saudara Carlos. Nah, Sebelum Tuhan itu Nah, Kristen dan saya menjelaskan kepada Allah, kenapa Allah tidak menerima? pertanyaan saya apa? Kenapa Anda tidak mau mengatakan Tuhannya Yahudi? Kenapa? Hah? Kan Yahudi punya Tuhan. Anda tinggal mengatakan Tuhannya Yahudi yang datang menjelma menjadi manusia. Maka saya akan tanya, Yahudi percaya kagak? Ada di dalam kitabnya Yahudi kagak? Kagak, itu hanya ada di ajaran Kristen berarti. Jadi jangan Anda bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Bawa aja Tuhannya orang Romawi. Berarti dewa, Theos. Theos, dewa, datang dalam rupa manusia bernama Yesus. Itu baru tepat. Kalau Anda mengatakan Tuhannya Yahudi datang menjadi manusia, hanya orang bahlul yang bisa Anda tipu. Kenapa? Orang Yahudi percaya Tuhannya bukan makhluk. Orang Yahudi percaya tidak mungkin Tuhan mereka menjadi manusia. Apalagi menjadi manusia dari hasil zina. Gak mungkin. Jadi konsep Kristen ya konsep Kristen aja. Makanya ketika Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Tuhan siapa yang 100% menjadi manusia? Tuhannya Yahudi. Mana dalilnya di kitabnya Yahudi? Oh enggak ada, tapi di kitab kami. Wah, siapa nabi yang mengajarkan Tuhan datang menjelma manusia? Nabi mana? Nabinya Kristen. Ya sudah, imani aja itu. Ganti namanya menjadi Theos atau Yahweh atau apapun, jangan Allah. Karena Tuhan kami tidak pernah menjelma menjadi manusia. Gitu aja kok, repot. Nah sekarang permasalahannya, merpati juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Roh Kudus Anda pernah menjelma menjadi burung merpati. Berarti burung merpati ini juga 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kan kucluk kalau sudah kayak begitu. Giliran merpati diingkari. Ada tidak merpati berbicara? Loh, namanya merpati 100% ya tidak bicara. Karena merpati nggak menerima firman. Coba Bere tanggapin Bere. Selamat pagi Dragon. Nah, pernyataan Bang Juma tanggapi Bere, silakan. Ayo Dragon, kira-kira ada yang bisa jawab gak nih? Tuhan manakah yang turun menjadi manusia masuk ke dalam diri Yesus? Tuhan siapa ya? Tuhannya Romawi. Iya benar juga ya. Aku Iya. baru ngeh itu Bang Juma. Tuhannya Yahudi nggak mungkin turun menjadi manusia. Nenek Mukiper mana mau? Kalau ada itu berarti sudah ada dalam kitabnya Yahudi. Mana kitabnya Yahudi? Sedangkan Yesus itu hanya dianggap sebagai anak zina. Rebutan mereka akan menyembah Yesus kalau ada dalam kitab mereka. Tuhan kita Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub akan datang dan lahir dalam rupa manusia. Lebih dulu mereka menyembah Hezekia.